Assalamualaikum, Football United. Setelah kemenangan yang luar biasa menurut gue di War of Roses, Derby of Roses, Leeds United 0, Manchester United 2. Pertandingan yang menurut gue ya dinamikanya bisa sangat berubah ya. Bagaimana Manchester United di babak pertama tidak bermain bagus, lalu di babak kedua ada pergantian strategi ya kan, lalu bisa menguasai pertandingan lagi, menciptakan beberapa peluang, dan yang paling penting akhirnya memenangkan pertandingan. Nah, di pertandingan selanjutnya, Manchester United pasukan dari Erik ten Hag ini akan mendapatkan ujian yang lebih berat lagi, lebih besar lagi, tapi di ajang yang berbeda, yaitu ada di Europa League di playoff 16 besar. Jadi nanti yang lolos akan ke 16 besar menghadapi Barcelona. Di leg pertama pertandingan akan dilangsungkan di Camp Nou. Nah, Barcelona ini walaupun tim dari Xavi Hernandez ini tersingkir dari Liga Champions sehingga mereka sekarang bermain di Europa League. Namun kalau gue lihat ya dari ya pertandingan-pertandingan terakhir, terutama setelah mereka ini kalah 0-3 di kandang sendiri menghadapi Bayern Munchen, inilah raihannya luar biasa. Hanya pernah seri sekali menghadapi Espanyol. Selebihnya di segala ajang mereka berhasil menang, termasuk menang menghadapi Real Madrid, dan juga di pertandingan terakhir sebelum Europa League menghadapi Manchester United, yaitu adalah menang melawan tuan rumah Villarreal. Sementara Manchester United sendiri, ini dia raihannya setelah mereka ini, kalau tidak salah, kembali dari Piala Dunia ya, menang menghadapi Burnley 2-0. Hanya sekali kalah, yaitu di menghadapi Arsenal di pertandingan yang ketat, dan bahkan gol kemenangan Arsenal itu kan tercipta di penghujung laga. Jadi memang partainya ini ketat, dan ya Arsenal tentu saja merupakan tim yang saat ini menduduki peringkat pertama sementara di Premier League. Menghadapi Villarreal, Barcelona ini menurunkan 4-3-3. Ada Pedri, ada Frankie de Jong di sana, Frank Kessie, dan juga Rapinya di kanan, Lewandowski ya tadi, dan juga Gavi. Ini merupakan passing network dari Barcelona ketika menghadapi Villarreal. Gua lingkarin di sana, memang link up-nya dari passing ini terutama sering terjadi di sisi kanan dari Barcelona, dan menurut gua, dan gua saksikan juga beberapa momentum di pertandingan tersebut, nampaknya Xavi Hernandez lebih menginstruksikan ataupun juga permainan dari Barcelona mengandalkan sisi kanan ini untuk melakukan serangan, untuk menyusun serangan. Dari posisi rata-rata pun juga kalau gue lihat nampaknya lebih bertumpuk di sebelah kanan ini pemain dari Barcelona ya. Sehingga ya memang nampaknya sisi kanan, berarti sebelah kiri dari Manchester United ini harus diwaspadai. Pemain harus fokus betul. Barcelona nampaknya akan menyerang dari sisi tersebut. Manchester United di pertandingan nanti menghadapi Barcelona, ini merupakan formasi ketika menghadapi Leeds. Gua lingkari Sabitzer, karena Sabitzer dikabarkan terakhir tidak bisa memperkuat. Ada akumulasi yang didapatkan dari Bayern Munchen di Champions League, sehingga ya Sabitzer absen. Lalu pemain lainnya yang absen juga, yaitu adalah ya Licha, The Butcher, Argentinian Butcher, Lisandro Martinez, pilar Manchester United di lini belakang ini, absen juga di leg pertama di Camp Nou karena akumulasi kan ya. Sehingga menurut gua ini akan menjadi tantangan besar bagi Manchester United untuk mencari ganti dari dua pemain ini menghadapi Barcelona yang menurut gua lebih diunggulkan di pertandingan nanti. Ini merupakan statistik ketika Barcelona menghadapi Villarreal. Yang ingin gue tekankan adalah ketika menghadapi Barcelona, Villarreal semalam sebenarnya bisa memberikan perlawanan. Yang harus dilakukan juga oleh Manchester United dalam rangka untuk memberikan perlawanan adalah passing akurasi, itu nomor 1 dulu. Pasukan Xavi Hernandez ini rapi.
ketika melakukan passing ya kan, umpan-umpan pendek merapat. Dan Erik ten Hag dan Manchester United menurut gue harus demikian juga. Passing akurasi tidak boleh jelek nih, tidak boleh tidak akurat, tidak boleh sering melakukan kesalahan sendiri. Lalu juga duels, ini harus sering dimenangkan. Menurut gue ini juga kunci, terutama second ball. Kemarin ketika menghadapi Leeds United, lini tengah melempem karena kalah dalam melakukan duel. Nah, menurut gue ini tidak bisa diulangi lagi ketika nanti menghadapi Barcelona, di mana kalau ingin mengambil poin bahkan ya, seri ataupun juga menang, ya harus dimulai dari tim itu sendiri tidak melakukan banyak kesalahan sendiri menurut gue. Ini penting. Ini merupakan raihan Barcelona di Camp Nou musim ini. Sejauh ini ya, hanya Bayern Munchen yang berhasil mengalahkan mereka di Camp Nou. Lalu ada 2 tim yang pernah menahan imbang, yaitu adalah Espanyol dan Inter Milan. Selain itu, mereka selalu memperoleh kemenangan. Bahkan sering juga dengan skor yang mencolok. Ini berarti lini pertahanan Manchester United harus diutamakan dulu menurut gue. Harus solid, harus bisa meredam serangan-serangan dari Barcelona. Mereka punya kualitas di sana. Nah, sekarang kita tentang formasi, perkiraan formasi. Oh ya, sebelum ke perkiraan formasi, gua ingin memperlihatkan Manchester United sendiri bermain di Spanyol musim ini menghadapi Barcelona itu bukan akan yang pertama kali, ya. Di musim ini tentu saja pernah menghadapi Real Sociedad Europa League. Manchester United menang 0-1 ketika itu Garnacho kan yang bikin gol. Lalu di pertandingan uji coba pun juga Erik ten Hag membawa ke Spanyol. Nah, ini juga cukup menarik. Kenapa yang dipilih Spanyol? Apakah juga mempersiapkan untuk menghadapi Barcelona? Itu bisa saja ya. Untuk paling tidak iklim, gaya permainan sepak bola, dan lain-lain. Manchester United di musim-musim sebelumnya sering sekali ketika menghadapi tim dari Spanyol, ya hasilnya tidak bagus. Sekarang ujiannya nggak main-main. Langsung akan menghadapi raksasa Barcelona yang sampai dengan sejauh ini merupakan pemuncak klasemen La Liga. Keperkiraan formasi tanpa Lisandro Martinez dan juga Marcel Sabitzer, tapi Casemiro sudah bisa kembali lagi, menurut gue juga kabar bagus ya. Perkiraan mungkin Erik ten Hag akan menurunkan 4-2-3-1, Dalot, Varane, Luke Shaw mungkin akan ditempatkan menggantikan Lisandro Martinez dengan bek kirinya Tyrell Malacia, pivot Casemiro, Fred. Lalu ada Jadon Sancho di kanan, Bruno Fernandes di kiri, Marcus Rashford, dan di depan Wout Weghorst. Tapi menurut gua, harapan gua hampir sama, tapi hanya mengganti posisi bek kanan dengan Wan-Bissaka yang gua nilai Diogo Dalot memang tampil bagus, tapi masih belum di level ketika dia sebelum cedera. Sementara Aaron Wan-Bissaka ini lebih stabil, baik itu dalam menyerang, terutama dalam bertahan. Dan melihat kecenderungan akan bermain tandang, ya kan, dan Barcelona ini tim yang juga merupakan tim yang bermain ofensif. Jadi lini pertahanan dari Manchester United ini kunci supaya jangan kebobolan dulu nih di pertandingan nanti. Apalagi kebobolan di menit-menit awal ini harus dihindarkan dulu dengan memperkuat sekali lagi lini pertahanan dari Manchester United. Mungkin ada juga pendapat kenapa kok tidak menempatkan Wout Weghorst di posisi nomor 10 lagi seperti ketika menghadapi Leeds. Ya, menurut gue itu kondisional ya, dilihat dari situasi dan kondisinya, karena Wout Weghorst bisa bermain di nomor 10 tapi tetap menurut gue dengan amatiran, ya dia merupakan seorang penyerang, seorang striker, dan Manchester United nampaknya akan kembali ke pakem awal dulu dengan memanfaatkan sisi sayap nih untuk bisa membongkar pertahanan lawan yang menurut gue Marcus Rashford bisa punya peluang di sana. Kemarin ketika menghadapi Leeds, kenapa kok ditukar? Karena Rashford kesulitan untuk bisa mengatasi Ayling. Nah, untuk menghadapi Barcelona nanti ya bisa dilihat apakah Marcus Rashford bisa tampil bagus, terutama menghadapi bek kanan dari Barcelona yang kemungkinan besar akan ditempati oleh Jules Koundé ya. Kalau seandainya kan bisa, ya Rashford menurut gue sejauh ini tampil juga lebih excellent dengan amatiran gue ya kalau dimainkan dari sisi kiri. Pemain-pemain lain seperti kayak Alejandro Garnacho tentu saja juga bisa diturunkan. Lalu ya kalau diperlukan juga Victor Lindelof contohnya ya, karena kedalaman skuad dari Manchester United juga nggak
nggak dalam-dalam banget, kualitasnya juga ya lebih banyak plan B menurut gue ya untuk pasukan apa namanya tim cadangan dalam tanda kutip dari Manchester United. Harapannya susah untuk memprediksi kemenangan ringan amatiran, walaupun tentu saja gue juga berharap Manchester United bisa memperoleh hasil yang positif, tapi harus realistis juga. Sekali lagi mungkin kalau ada yang mengatakan wah ini fans Manchester United kok pesimis, belum nggak, gue bukannya pesimis, tapi gue juga berusaha untuk realistis. Barcelona bukan tim sembarangan, tim raksasa. Situasi dari Manchester United oke, memang sejauh ini cukup bagus, tapi ini masih dalam tahap proses awal dari Erik ten Hag dan berlaga di kompetisi yang berbeda. Artinya di Eropa ini kan beda dengan kompetisi domestik, jadi ada hal yang berbeda lah ya, kulturnya, situasinya, pressure-nya juga, lawannya juga kan. Oleh karena itu gue berharap mudah-mudahan Manchester United bisa menahan Barcelona, harapannya dengan skor 1-1, dan nanti di leg kedua kalau bisa menahan imbang di Camp Nou ya mungkin akan lebih mempermudah dalam tanda kutip langkah Manchester United di Old Trafford. Tapi bagaimana pemain harus fokus dulu, jangan kehilangan konsentrasi, ini penting karena ini merupakan kunci supaya sekali lagi lini pertahanan jangan sampai kebobolan dulu sih menurut gua. Paling tidak selama 15-20 menit awal itu harus bisa fokus mengimbangi gaya menyerang dari Barcelona sambil mengintip peluang untuk bisa melakukan transisi counter attack. Kurang lebih demikian bagaimana Sobat Football United. Perkiraan skor, siapa yang ingin diturunkan menggantikan Lisandro Martinez dan juga Sabitzer, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.